Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Araya Novia Andela. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Keuangan dari kelas 08 SMJE 003. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Total Asset Turnover dan Debt to Asset Ratio terhadap Return on Asset pada PT Astra International Tbk periode 2014 sampai 2023. Selanjutnya latar belakangnya. Latar belakang saya mengambil penelitian dengan judul tersebut yaitu industri otomotif merupakan salah satu sektor yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. PT Astra International Tbk salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dengan berbagai bidang usaha termasuk otomotif. Perusahaan ini memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Namun, di tengah era digitalisasi dan persaingan yang sengit ini, dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada fluktuasi permintaan dan penjualan kendaraan. Lalu, bagaimanakah pengaruh total asset turnover dan debt to asset ratio mempengaruhi return on asset pada PT Astra International Tbk periode 2014 sampai 2023? Yang selanjutnya itu ada landasan teorinya. Landasan teori yang saya gunakan untuk mendukung penelitian saya yang pertama itu total asset turnover menurut Kasmir 2020 merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah. Yang kedua, debt to asset ratio menurut Kasmir 2019 merupakan rasio utang yang digunakan untuk membandingkan total utang dengan total aktiva. Dan return on asset menurut Mamdu 2018 merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Total asset turnover menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan tidak konsisten dari tahun ke tahun, dan tingkat utang perusahaan yang masih perlu diwaspadai untuk meningkatkan return on asset pada perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan masalahnya yang pertama, apakah terdapat pengaruh total asset turnover terhadap return on asset pada PT Astra International Tbk periode 2014 sampai 2023? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh debt to asset ratio terhadap return on asset pada PT Astra International Tbk periode 2014 sampai 2023? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh total asset turnover dan debt to asset ratio secara bersama-sama terhadap return on asset pada PT Astra International Tbk periode 2014 sampai 2023? Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang saya gunakan yang pertama, total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang kedua, debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Dan yang ketiga, total asset turnover dan debt to asset ratio secara simultan berpengaruh positif terhadap return on asset. Yang selanjutnya ini ada metodologi penelitian. Metode yang saya gunakan ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis data yang saya gunakan itu menggunakan data sekunder dari laporan keuangan PT Astra International Tbk periode 2014 sampai 2023. Populasi dan sampel yang saya gunakan berasal dari laporan keuangan PT Astra International Tbk yang terdiri dari laporan neraca dan laba rugi. Dan teknik pengambilan data yang saya gunakan menggunakan teknik purposive sampling. Yang selanjutnya itu ada metode analisis.
Metode analisis yang saya gunakan yang pertama itu ada analisis deskriptif. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga ada analisis regresi linear. Yang keempat ada uji hipotesis, uji T dan uji F, dan juga uji koefisien determinasi R². Yang selanjutnya ada hasil analisis data yang telah saya lakukan. Yang pertama itu ada hasil analisis deskriptif. Diperoleh rata-rata tato sebesar 0,6950. Untuk DAR rata-rata diperoleh nilai sebesar 45,591. Dan untuk ROA rata-rata sebesar 7,827. Dan untuk hasil analisis sesuai judulnya, yang pertama, tato berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Yang kedua, DAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Dan yang ketiga, secara simultan, tato dan DAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang selanjutnya itu ada hasil hipotesis dan hasil koefisien determinasi. Hasil hipotesisnya yang saya dapatkan, total asset turnover memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 kurang dari 0,05, yang artinya HA diterima dan HO ditolak, atau secara parsial, total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang kedua, debt to asset ratio memiliki nilai signifikansi sebesar 0,118 lebih dari 0,05, yang artinya HO diterima dan HA ditolak, atau secara parsial debt to asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Berdasarkan uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,040 kurang dari 0,05 dengan F hitung sebesar 5,280 lebih dari F tabel 4,40. Artinya, total asset turnover dan debt to asset ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap return on asset. Dan hasil koefisien determinasi R² diperoleh nilai 0,601 atau 60,1%. Sedangkan sisanya 39,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya itu ada perbandingan dengan penelitian terdahulu. Didapatkan hasil tato ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jerry Suranta dan kawan-kawan pada tahun 2023 bahwa tato berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil DAR sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selby Firby pada tahun 2020 bahwa DAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Dan hasil tato dan DAR sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafika S. 2019 bahwa tato dan DAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, saya memiliki kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya yang pertama, secara parsial total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang kedua, secara parsial debt to asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Dan yang ketiga, secara simultan total asset turnover dan debt to asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Dan untuk sarannya, yang pertama, bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel, periode, dan objek penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk perusahaan, disarankan menggunakan aset secara lebih efisien agar dapat meningkatkan profitabilitas, dan perusahaan tetap harus mengelola utang dengan baik untuk menjaga tingkat utang yang sehat. Dan untuk investor, disarankan harus secara rutin memantau laporan keuangan dan kinerja perusahaan agar dapat membuat keputusan yang tepat.
Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.